Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Nugraha. Saya dari kelompok 3 dan kami akan memaparkan materi tentang akhlak bertamu. Pengertian akhlak bertamu. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dapat dihadapi dalam kehidupan. Secara istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Nama saya Korisania. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bertamu. Pertama, meminta izin masuk. Batasannya adalah 3 kali. Maksudnya, jika kita telah memberikan salam sebanyak 3 kali, namun tidak ada jawaban atau tidak diizinkan, maka itu kita harus menunda kunjungan. Kedua, berpakaian yang rapi dan pantas. Mengenakan pakaian yang rapi dan pantas berarti kita menghormati tuan rumah dan juga dirinya sendiri. Selain itu juga akan lebih dihormati oleh tuan rumah, begitu pula sebaliknya. Ketiga, memberikan isyarat dan salam ketika datang. Terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Rasulullah sangat mencela perbuatan ini dan memberikan ancaman kepada para pengintip. Sebagaimana dalam sabdanya, dari Sahal bin Sa'ad beliau berkata, ada seorang lelaki yang mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah bersabda, "Jika aku tahu engkau sedang mengintip, niscaya aku colok matamu." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak bertamu yang kelima, yaitu memperkenalkan diri sebelum masuk. Apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal, maka hendaknya tamu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan jelas. Dan ada kalanya saat bertamu, tuan rumah akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti siapakah kita, apa maksud kedatangan kita, dan saat ditanya mencari siapa, maka itu kewajiban kita untuk menjawab dengan jujur dan jelas. Selanjutnya yang keenam, yaitu tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Maksud di sini adalah jika seseorang hendak bertamu sedangkan tuan rumah laki-laki tidak ada dan yang ada di dalam rumah hanya seorang istri maupun anak perempuan dari tuan rumah tersebut, maka ia harus kembali meskipun istri tuan rumah sudah memberi dirinya izin untuk masuk. Karena seorang laki-laki dilarang dengan wanita non-mahramnya di dalam kehidupan khusus atau rumah, kecuali wanita tersebut disertai mahramnya. Jika dirinya tetap masuk, maka perbuatannya dikategorikan perbuatan haram. Dan yang ketujuh, masuk dan duduk yang sopan. Apabila tuan rumah sudah mempersilahkan untuk masuk, maka masuk dan duduklah dengan sopan di tempatnya yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Hendaknya tamu membatasi diri. Membatasi diri di sini adalah tamu hendaknya tidak memandang kemana-mana secara bebas, karena dapat menimbulkan bagi tuan rumah terhadap tamu, apalagi terhadap orang yang asing. Perkenalkan, nama saya Ihsan Maulana. Saya akan meneruskan materi mengenai etika bertamu. Makanlah dengan tangan kanan, ambil yang terdekat dan jangan memilih. Islam telah memberikan tuntunan bahwa makan dan minum hendaknya menggunakan tangan kanan. Tidak sopan menggunakan tangan kiri, kecuali tangan kanan berhalangan. Bukan hanya dalam bertamu, namun dalam keadaan apapun.
baik itu di rumah sendiri maupun di rumah orang lain. Bersihkan piring dan jangan biarkan sisa makanan berceceran. Terkadang ada orang yang merasa malu apabila piring yang digunakannya tampak bersih. Tidak ada makanan tersisa padanya. Mereka khawatir akan dinilai terlalu lahap. Namun, Islam memberikan tuntunan yang lebih baik. Tidak hanya sekedar mengikuti perasaan manusia yang terkadang keliru, tamu yang menggunakan piring untuk menikmati hidangan tuan rumah, hendaknya piring tersebut bersih dari sisa makanan. Tidak perlu menyisakan makanan pada piring tersebut, karena terkadang akan menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya. Segera pulang setelah urusan selesai. Kesempatan bertamu dapat digunakan untuk membicarakan permasalahan hidup. Namun demikian, pembicaraan tersebut harus dibatasi tentang permasalahan-permasalahan yang penting, sesuai tujuan berkunjung. Tamu yang bijaksana tidak akan memperpanjang waktu kunjungannya. Ia tanggap terhadap sikap tuan rumah. Apabila tuan rumah telah memperhatikan jam, hendaklah tamu segera pamit. Karena mungkin sekali tuan rumah akan segera pergi atau menyelesaikan urusan lain. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Bagi tamu yang jauh tempat tinggalnya, Islam memberikan kelonggaran bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Waktu tersebut dikatakan sebagai hak bertamu. Apabila waktu tersebut telah berlalu, maka habislah hak bertamu, kecuali apabila tuan rumah mengkehendakinya. Dengan pembatasan 3 hari 3 malam tersebut, beban tuan rumah tidak akan terlampau berat dalam menjamu tamunya. Di sini saya akan menjelaskan membiasakan akhlak bertamu. Bertamu merupakan kebiasaan positif dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman tradisional sampai zaman modern. Dengan melestarikan kebiasaan kunjung mengunjungi, maka segala persoalan mudah diselesaikan, segala urusan mudah dibereskan, dan segala masalah mudah diatasi. Al-Quran memberikan isyarat yang tegas betapa pentingnya setiap orang yang bertamu dapat menjaga diri agar tetap menghormati tuan rumah. Setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginan dan kehendaknya baik, sekalipun jika tuan rumah tidak berkenan menerimanya. Perkenalkan, saya Nadila Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah bertamu. Apa aja sih hikmah bertamu? Yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan intimidasi. Yang kedua, dengan bertamu, seseorang akan mempertemukan persamaan dan kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalin kehidupan. Yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Video dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.